Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsiran Matius 5 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-48. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marliana Puspita dengan NIM 1902-120818. Saya berasal dari Prodi Teologi Kristen kelas B semester 5. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang teks Matius 5 ini. Latar belakang teksnya adalah peristiwa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus mengajar dan meluruskan ajaran-ajaran para ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang merasa diri lebih suci. Orang-orang Farisi pada waktu itu sangat mempertahankan adat istiadat mereka, serta sangat berpegang pada hukum Taurat. Hal itu membuat Yesus ingin meluruskan ajaran-ajaran ahli Taurat pada saat itu. Menurut Yesus sendiri bahwa semua yang diterapkan para ahli Taurat pada waktu itu hanya bertujuan agar orang lain menilai bahwa mereka adalah orang-orang yang taat, suci, dan paling benar. Mereka yang menetapkan aturan dan mereka yang melanggarnya pula. Misalnya, para ahli Taurat pada masa itu menganggap hal biasa ketika mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur sumpah. Sedangkan kata sumpah berhubungan dengan kaul. Bila seseorang berjanji, maka ia hanya membenarkan bahwa ia mau melakukan sesuatu, dan masih banyak contoh lain yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus antara ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Intinya adalah konteks pada saat itu adalah Tuhan Yesus ingin meluruskan ajaran-ajaran orang Farisi pada waktu itu. Lalu yang kedua kita masuk pada eksegesis teks atau tafsiran hermeneutik perjanjian barunya. Dalam hal ini saya akan mengeksegese kata-kata penting yang mendapatkan kajian yang mendalam sehingga dapat memahami integritas pelayan Tuhan dalam pelayanan yang terdapat di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-48, yaitu sebagai berikut. Pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 di sana ada menyatakan tentang kata tidak atau meniadakan. Kata meniadakan dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani berarti meruntuhkan, membinasakan, membatalkan, dan melenyapkan. Sedangkan dalam KBBI, kata meniadakan berarti memandang, menyatakan yang tidak ada, mengingkari, menentang, dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa pelayan Tuhan yang berintegritas adalah pelayan yang mampu mempertahankan ajaran-ajaran yang dari Tuhan, bukan sebaliknya meniadakan. Yesus datang ke dunia menjadi pelayan Allah dan juga pelayan manusia dengan satu misi, yaitu bukan untuk menghancurkan, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Dalam teks ini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyatakan apa yang dikatakan pada hukum Taurat itu. Lalu ayat yang ke-20 sampai 25, di sana fokus eksegese kita adalah hidup benar. Hidup benar yang diinginkan oleh Tuhan adalah hidup yang takut akan Tuhan, menjauhi larangannya. Ada banyak larangan-larangan Tuhan Yesus, misalnya membunuh, menganggap orang lain kafir, dan berzina. Hal tersebut adalah kekejian di mata Tuhan. Siapa yang melanggarnya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Ketiga perbuatan tersebut berhubungan dengan hukum Tuhan. Ketika Tuhan sudah melarang, siapa yang melanggar akan berdosa, dan upah dosa adalah maut, yaitu menuju pada kebinasaan dan kematian kekal. Jadi, pelayan Tuhan yang berintegritas harus mampu hidup dengan benar di hadapan Tuhan dengan tidak melanggar perintah Tuhan yang sudah ditetapkan. Ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37 menyatakan tentang tidak bersumpah palsu. Kata sumpah palsu dalam bahasa aslinya yaitu memakai kata
Epiorkeseis dari kata dasar epiokeo yang artinya kesaksian palsu atau sumpah palsu. Jadi orang yang bersumpah palsu sama artinya dengan orang yang penuh dengan kelicikan. Dalam ayat ke-37 Tuhan Yesus menegaskan bahwa dalam berkata-kata itu harus didasari dengan kebenaran. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi maksud Tuhan dalam ayat ini adalah agar orang percaya memiliki integritas dalam kejujuran. Jika kita mengatakan yang benar, maka sumpah itu tidak perlu sama sekali. Sebab tiap-tiap perkataan yang diucapkan di hadirat Allah mempunyai kekuatan sebagai sumpah. Jujur memiliki arti yaitu tidak ada unsur memalsukan suatu hal. Sangat ditekankan di sini sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh memiliki dua kepribadian yang artinya adalah beda di mulut, beda di hati. Sebagai pelayan Tuhan, haruslah jujur dalam segala hal. Lalu ayat yang ke-44, mengasihi musuh. Mengasihi adalah suatu kata yang unsurnya bersifat perintah dan memiliki unsur keharusan yang tidak boleh ditolak. Kasih menjadi tujuan hidup setiap orang percaya, maka setiap orang menjadikan kasih sebagai cara hidup. Hal itu sangat mendasar dengan cara yang bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan setiap orang. Kasih Tuhan adalah soal kedisiplinan dalam relasi. Jadi kasih Kristiani tidak bicara tentang apa yang dirasakan, tetapi apa yang kita lakukan bagi banyak orang atau bagi orang lain. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu refleksi teologis. Sini refleksi yang saya tarik adalah sebagai pelayan Tuhan, yang lebih utama adalah tidak meniadakan ajaran-ajaran Tuhan. Ketika seorang pelayan Tuhan meniadakan ajaran Tuhan, berarti ia sedang mengajarkan dan memberikan ajaran sesat kepada jemaat yang ia layani. Meniadakan sama halnya dengan tidak konsisten pada aturan dan ketetapan Allah. Jadi pelayan Tuhan harus mampu konsisten dalam pengajaran, tidak meniadakan sedikit pun ajaran-ajaran Tuhan, bahkan jika ada ajaran-ajaran Tuhan yang sudah ditiadakan, itu diterapkan kembali dalam pelayanan para pelayan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di sini Paulus menulis kepada Titus, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dalam pengajaranmu sehat dan tidak bercela. Dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Itu tertulis dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Nah, sebagai pelayan Tuhan, motivasi adalah kemampuan dalam meyakinkan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang benar, yaitu kehendak Allah yang berkaitan dengan kepemimpinan rohani adalah sebuah motivasi yang memampukan kita dalam melayani sesama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang tafsiran Matius 5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-48 ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tuhan Yesus memberkati.